whole island quarantined itself until most people had either died. Berry, Where are you going? We're going to Svolta. we've come on holiday to a Swedish horror film. Sebuah film berjudul Getaway tahun 2024 yang menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang berniat liburan tapi salah tempat malah ke sebuah pulau yang memiliki penduduk asli kanibal atau pemakan daging jelema. Seseru apa dan sebrutal apa ceritanya? Let's go! Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Richard sang ayah, Susan sang ibu, Jessie si kakak, dan Sam si adik. Saat itu mereka tengah melakukan perjalanan untuk berlibur ke sebuah pulau terpencil yang berada di Swedia. Bertepatan dengan perayaan yang hanya digelar setiap 10 tahun sekali, berupa semacam festival meriah lengkap dengan pertunjukan drama tradisional. Karena itu, Richard beserta keluarga terlihat begitu antusias menyambut rencana liburan tersebut. Every 10 years, the islanders celebrate the festival of Karantan. or quarantine. Mummy, thank you for the info. Beliefs. Sesampainya di dermaga untuk menaiki kapal feri, Richard bersama keluarga pun sempat mampir makan di sebuah restoran kecil yang berada di sana. Tepat ketika Richard dan Susan tengah memesan makanan, Jessie dan Sam justru terlihat berada di belakang restoran, lalu menemukan seekor burung merpati dengan kepala yang terputus. Entah siapa yang tega melakukan hal sekejam itu. Jessie pun langsung memotret kejadian itu dan menguploadnya di FB Pro. Selesai makan, sang penjual pun segera membersihkan piring-piring kotor di meja Richard sambil menanyakan kemana tujuan perjalanan mereka. Namun, coba tebak bagaimana reaksi si penjual saat mendengar jawabannya. No. No, I just thought I'd ask. Sorry. Where are you going? Oh, we're going to Svolta. Ya, setelah mendengar Richard bersama keluarga hendak pergi ke Pulau Spalta, si penjual langsung tampak sangat terkejut seolah mengetahui sesuatu tentang kisah kelam dan misteri atau rumor yang menyelimuti pulau tersebut. You will not be welcome on the island. Oh, why? Foreigners are Saat Richard sedang melakukan pembayaran, si penjual yang merasa iba pun sempat memperingatinya agar jangan pernah pergi ke pulau tersebut saat perayaan festival berlangsung karena semuanya tidak seperti yang dibayangkan. Festival yang dimaksud bukanlah perayaan biasa seperti yang kita kenal, namun Richard tetap bersikeras ingin pergi ke pulau tersebut. Hurting me. Have to leave. Don't say I didn't warn you. Tepat ketika keluarga ini hendak naik kapal feri, Richard baru menyadari bahwa dompetnya tertinggal sehingga ia meminta izin sebentar untuk mengambil dompetnya tersebut. We must leave now. And then my husband is, come on, Daddy. Saat sudah berada di kapal feri itulah, seluruh penumpang yang ada di sana pun menatap mereka berempat dengan pandangan menyeramkan, seolah tidak ingin keluarga ini ikut menuju Pulau Spalta. Entah perayaan seperti apa yang sebenarnya digelar di pulau itu, namun Richard dan keluarga pun tidak memedulikannya dan tetap menikmati liburan tersebut dengan santai. Sommar, 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 sommar. Jag vill viska i ditt. Setibanya di Pulau Spalta, para penumpang yang seluruhnya merupakan keturunan asli pulau itu kembali menatap Richard dan keluarga dengan pandangan sinis. Sampai akhirnya muncullah seorang wanita tua yang menjadi pimpinan komunitas bernama Nenek Eli. Ia menjelaskan bahwa festival tersebut tidak dibuka untuk umum dan hanya anggota komunitas saja yang bisa ikut serta. Karena itu, Nenek Eli pun meminta mereka segera meninggalkan pulau tersebut. Tak lama kemudian muncul seorang pemandu wisata keturunan asli pulau tersebut bernama Matt yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Richard. Berbeda dengan Nenek Eli dan para penduduk yang lain, Matt sengaja menyewakan rumah milik mendiang ibunya kepada Richard sebagai tempat tinggal selama mereka berlibur di pulau tersebut. It will be short. Thank you. Okay, come on.
Put your bags on the cart. We will now go to your house. Dan inilah rumah yang akan ditempati Richard bersama keluarganya. Tempatnya cukup bagus dan luas, masih sangat layak huni. Tapi tepat ketika Jesse sedang melihat-lihat kamar tempat tidurnya, tiba-tiba, Hey, don't be scared. It's only Matt. ya, sekilas memang wajah si Matt ini terlihat menyeramkan dan sangat cukup mencurigakan, tetapi Richard dan keluarganya sama sekali tidak berpikiran buruk atau berprasangka negatif kepadanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Suasana rumah kini terasa sangat berbeda setelah lampu di seluruh ruangan dimatikan. Richard dan Susan pun terbangun oleh cahaya yang muncul tiba-tiba dari luar yang ternyata ya, seluruh penduduk terlihat berdiri di depan rumah sambil membawa obor. Bahkan salah satu di antaranya mengenakan topeng yang sangat menyeramkan. Susan pun berteriak memperingati mereka agar jangan berisik karena kedua anaknya Sam dan Jesse sedang tidur. Namun mereka justru memberikan hadiah berupa seekor hewan ganggarangan yang sudah mati. Entah apa maksudnya. You can't leave that here. Keesokan paginya, Richard pun mendatangi rumah Matt untuk menunjukkan hewan mati yang diberikan semalam. Matt lalu menjelaskan bahwa itu adalah semacam sambutan tradisional khas Pulau Spalta dan Richard diminta agar jangan terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. I will take this to the commune. Thank you. I appreciate that. It's Thank you. Bye-bye. Pada siang harinya, Richard dan keluarga pun berkeliling pulau sambil mencari spot terbaik untuk berfoto tanpa menyadari bahwa dari kejauhan ada seorang pria botak bernama Johan yang sedang mengawasi mereka dari tadi. Di saat yang sama, di restoran dermaga yang pernah dikunjungi Richard dan keluarganya, beberapa polisi tengah melakukan olah TKP setelah menemukan jasad pemilik restoran tersebut yang ternyata tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Nice. Karena curiga pelakunya adalah salah satu warga Pulau Spalta, seorang detektif kepolisian pun langsung berangkat ke pulau tersebut untuk melakukan penyelidikan. Tepat saat Nenek Eli dan beberapa penduduk sedang berlatih drama guna menyambut hari perayaan yang jatuh pada hari esok. Do you know Johan? Berdasarkan catatan di kepolisian, sang detektif mencurigai bahwa Johan si botaklah pelakunya karena ia dikenal sering mabuk dan pernah terlibat pencurian. Namun Nenek Eli mengaku tidak mengetahui keberadaannya saat ini, lalu meminta sang detektif segera pergi karena dianggap mengganggu jalannya latihan drama. No jurisdiction here. Beralih ke Sam dan Jesse yang sedang mendatangi kafe milik salah satu pemuda bernama Paul yang selalu menunjukkan wajah jamotrot atau cemberut tengenah di deleuna. Paul pun secara terang-terangan mengatakan bahwa keberadaan keluarga mereka di tempat itu benar-benar tidak diterima. Bahkan muncul 3 orang warga yang berniat mengusir mereka keluar dari kafe tersebut. I want to be here, mate, okay? My waffles. They don't look it. Touch me. Dan benar saja, di luar sudah ada beberapa penduduk yang mengenakan jubah serta topeng lengkap dengan 4 peti mati yang entah ditunjukkan untuk siapa. Mereka pun tertawa dengan cara yang sangat menyeramkan, membuat Sam dan Jesse merasa takut. Karena itu, keduanya segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan Anda mungkin akan sangat terkejut melihat Matt sedang berbaring di kamar Jesse sambil mengenakan pakaian dalamnya. Entah pria seperti apa si Matt ini, Jesse yang sadar celana dalamnya hilang pun perlahan mendekati cermin dan... Malam harinya di aula komunitas warga Pulau Spalta, Nenek Eli terlihat sedang menyampaikan pidato kepada seluruh penduduk mengenai acara perayaan yang akan digelar esok hari. Disinilah akhirnya terungkap bahwa perayaan yang dimaksud ternyata merupakan tradisi turun-temurun untuk mengenang kematian para leluhur mereka yang dahulu dibantai oleh tentara Inggris sekitar 200 tahun silam.
Namun, hal yang paling mengejutkan adalah setelah tragedi pembantaian itu, seluruh penduduk asli keturunan Pulau Spalta berubah menjadi kanibal alias pemakan daging manusia akibat kelaparan hebat yang melanda, dan target mereka adalah orang-orang berdarah Inggris seperti Richard dan keluarganya ini. The English arriving here has solidified my resolve. Sebenarnya sudah puluhan tahun mereka menghentikan praktik kanibalisme tersebut dan kini hanya merayakan dalam bentuk drama teater sebagai penghormatan semata. Namun setelah melihat Richard dan keluarganya yang tanpa sengaja datang dan menetap di pulau itu, dorongan lama dalam diri Nenek Ellie pun kembali muncul hingga ia memutuskan untuk menjadikan mereka sebagai target. Rencana itu pun kemudian disepakati bersama oleh sebagian besar penduduk yang setuju untuk memakannya. It offered me an unsurpassed clarity. The English must be offered. Tak hanya penduduk lain saja, Nenek Ellie juga mendatangi Matt untuk memberitahukan rencana tersebut. Matt sempat menolak karena tujuan awal ia membawa Richard dan keluarganya hanya untuk mengambil keuntungan dari rumah yang ia sewakan. Namun setelah mulai terobsesi dengan tubuh Jesse, Matt akhirnya berubah pikiran dan setuju untuk ikut terlibat dalam rencana itu. Koplok cabul. You might. Together, we shall eat. Perhaps our friends would like some nice. Keesokan harinya, tepat di hari perayaan tiba, seluruh penduduk pun berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan drama teater yang biasa mereka adakan. Setelah pertunjukan itu selesai, barulah mereka akan berencana memburu Richard beserta keluarganya untuk dijadikan santapan makan malam. Di saat yang sama, Matt pun mulai menjalankan tugasnya untuk membuat Richard dan keluarganya pingsan dengan cara memberikan mereka bala-bala kangkung yang dicampur dengan obat bius. Awalnya mereka berempat enggan memakan bala-bala tersebut karena bentuknya sangat tidak meyakinkan. Namun setelah lelah berenang dan merasa kedinginan, Richard dan keluarga pun akhirnya memutuskan untuk memakannya. They're really dry. Yeah, dig in. Tak lama setelah Richard dan keluarganya tepar dan tak berdaya, tanpa sepengetahuan Nenek Ellie yang masih melakukan acara tersebut, Matt yang sudah sang brut pun melihat kemolekan Neng Ellie langsung melancarkan gaya menyodoknya, tapi tiba-tiba ya, Richard dan keluarganya ternyata tidak pernah memakan bala-bala kangkung itu, dan jika Anda mengira mereka adalah keluarga yang lemah yang patut dikasihani, maka Anda sudah sangat salah besar karena ternyata mereka Anda sudah sangat salah besar karena faktanya sungguh di luar dugaan, dan kalian mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa Richard, Susan, Sam, dan Jesse justru adalah monster yang sesungguhnya, karena keempatnya merupakan psikopat yang sengaja datang ke pulau ini untuk melakukan pembantaian tanpa perlu khawatir akan gangguan dari pihak kepolisian. Alih-alih memburu keluarga kecil ini, justru Nenek Ellie dan para penduduk aslilah yang harus berlarian ketakutan menghindari kejaran Richard beserta keluarganya yang brutal dan menyerang secara membabi buta. Akibatnya celakalah mereka semua karena benar-benar telah salah dalam memilih korban. Malam harinya, Jesse dan Sam pun mendatangi pusat komunikasi kantor pelabuhan guna mencegah petugas menghubungi pihak luar. Disinilah kita akan melihat sisi psikopat yang tersembunyi dalam diri mereka berdua ketika Jesse dan Sam harus berpura-pura ketakutan demi mengelabui petugas yang berada di sana. Come in. Those are strange man. Hide from the monsters. Tak lama setelah Sam dan Jesse selesai melumpuhkan petugas pelabuhan, salah satu warga pun datang mengambil pistol suar yang ada di sana untuk mengirim sinyal permintaan bantuan kepada orang-orang di luar pulau tersebut.
Tak lama kemudian, setelah pihak kepolisian luar pulau menerima sinyal permintaan tolong, Richard dan keluarga pun kembali melanjutkan perburuan. Kali ini target mereka adalah Nenek Ellie beserta sisa warga yang bersembunyi di sebuah gudang, dan inilah yang mereka lakukan. Meski sempat terkena tusukan yang membuat pipinya bolong, Richard yang merupakan sosok psikopat dewasa pun tidak menghiraukan hal itu. Tanpa ragu, ia bersama keluarganya langsung menjebol pintu lalu berhasil masuk ke dalam gudang tersebut. Ketika Richard dan keluarganya sedang bersenang-senang itulah, muncullah Paul yang tiba-tiba datang untuk memperingati, tapi... Setelah Richard C. selesai bersenang-senang, kita akan melihat Nenek Ellie dan suaminya berhasil kabur melalui jalan belakang dan tak sempat melihat bebenguk para pelaku yang sudah membantai warganya. Tidak seperti warga lainnya yang ketakutan, Nenek Ellie justru meyakinkan suaminya untuk mempertahankan pulau ini dan mencari kesempatan untuk membalas para pelaku. You can do whatever you want. Help me complete the karantan. Di saat yang sama, Richard dan kawan-kawan sedang beristirahat sambil menikmati api unggun. Namun secara tiba-tiba, Richard menikam leher Sam hingga tewas karena ternyata... Have I? Why did you do that? His characterization is 2D and cliche. Ya, siapa sangka bahwa Richard, Susan, Sam, dan Jesse ternyata bukanlah sebuah keluarga sungguhan. Mereka berempat adalah para psikopat yang secara kebetulan bertemu lalu berpura-pura menjadi keluarga demi mengelabui orang lain. Aksi seperti ini pun bukan pertama kalinya bagi mereka. Sebelumnya, mereka sudah berganti-ganti rekan kerja dan menjalankan aksi berbeda di berbagai belahan dunia. Karena Sam dianggap memiliki sikap buruk yang menjengkelkan, maka Richard pun membunuhnya setelah semuanya selesai. Tepat saat sang detektif tiba di tempat ini dan melihat kekacauan yang sangat mengerikan, Richard CS pun pergi ke kediaman si Matt dan baru sadar jika selama ini Matt mengawasi mereka diam-diam dari kamera tersembunyi. Melihat kemunculan Nenek Ellie dan suaminya di bawah, Jesse pun meminta izin untuk mengatasinya sendirian dan... Di luar perkiraan, Jesse pun tertembak di bagian perut, namun luka itu tidak sampai merenggut nyawanya. Karena Nenek Ellie dan suaminya belum mengetahui bahwa pelaku pembantaian seluruh penduduk adalah Richard dan kelompoknya, Jesse pun kembali berpura-pura panik sambil menjelaskan bahwa pelaku sebenarnya adalah si Matt. Mendengar hal itu, suami Nenek Ellie pun memutuskan untuk memeriksanya ke dalam kamar. Please help me. Suami Nenek Ellie pun tewas di tangan Richard yang sebelumnya berpura-pura terbaring di atas kasur. Sementara itu, Jesse didatangi Susan yang masih berakting sebagai ibunya. Tak lama kemudian, Richard muncul ke ruangan itu sehingga mereka bertiga pun langsung menghentikan sandiwara mereka. Hal tersebut membuat Nenek Ellie terkejut hingga akhirnya... I now realize. Dan ya, para psikopat itu memang selalu punya keberuntungan di luar nalar. Ketika sang detektif justru menebak Nenek Ellie karena menganggap dialah pelakunya, Richard dan kelompoknya pun selamat begitu saja lalu langsung dibawa pergi meninggalkan pulau tersebut. Untuk si Johan botak, ia pun akhirnya ditembak mati oleh pasukan polisi yang baru datang. Dan hal itu justru menjadi pertunjukan terakhir atau penutup yang paling menyenangkan bagi Richard dan keluarga abal-abalnya. That was the best holiday ever. Stay together. Tamat, ending yang sangat mempsikopatkan sekali. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berurusan dengan seorang psikopat. Lari aja ya kalau ketemu psikopat mah. Itu doang sih. Udahlah, jangan lupa di subscribe. Kasihan Mang Boy, pengen 1000 subscriber ya minimal. Adios.